Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengurapi setiap kami, para pelayan dan juga jemaat Tuhan yang telah hadir pada sore hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan terus bekerja atas kami, supaya kami diberkati, dan kami pulang juga mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih, siapkan hamba-Mu untuk menyampaikan secara jelas gamblang kepada wanita-wanita PKSWK ini Tuhan, supaya mereka mengetahui dan juga paham mengenai firman Tuhan. Terima kasih, kami rindu berbicara mengenai hal yang penting ini Tuhan, yang mungkin tidak banyak orang bicarakan, tetapi kami rindu supaya Tuhan mengurapi setiap kami. Demi nama Yesus, segala roh jahat yang akan mengganggu dihancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sudah bekerja atas kami. Kemuliaan bagi Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan saudara sekalian, kita sedang berbicara mengenai menghormati orang tua. Ya, saya turun ya, karena ke aling-aling nih. Nah, menghormati orang tua. Siapa yang merasa orang tua, angkat tangan. Saya juga orang tua loh ya. Ya. Tetapi jangan cuma merasa, saudara. Merasa itu kan nggak beneran gitu ya. Saya merasa sehat Pak, padahal saya sakit, nah begitu. Yang betul-betul orang tua angkat tangan. Ya, puji Tuhan. Yang selanjutnya yang merasa sudah jadi nenek-nenek siapa? Haleluya. Itu tujuannya agak lama nih, karena jarang nenek-nenek itu ya. Nah puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mensyukuri untuk kebaikan Tuhan hari ini. Meskipun diguyur hujan ibu-ibu ya, tapi luar biasa loh ibu-ibu nyampe ke tempat ini. Ya tepuk tangan buat ibu-ibu semuanya. Nah sekalian, kita akan bicara mengenai anak-anak nih. Nah, yang merasa punya anak masih kecil siapa? Satu, Pak Sab. Yang masih muda lah begitu ya. Nah anak kami itu yang pertama itu kuliah, masih muda ya, hampir selesai sih. Nah yang kedua yang main bass tadi saudara sekalian, itu anak kami Jason yang SMA kelas berapa? Kelas 10 ya. Sekarang bukan kelas 1 lagi Bu, tapi kelas 10, 11, 12 begitu ya. Nah puji Tuhan. Ibu tadi punya anak kecil juga Bu? Ya punya ya. Puji Tuhan ya. Nah ibu-ibu sekalian, saya akan sharing tentang bagaimana menghargai orang tua. Karena anak-anak sekarang agak minim untuk menghargai orang tuanya. Siapa yang merasa seperti itu? Dalam artian minim itu seperti apa Bu kira-kira? Komunikasinya. Oh iya, ibu ini menjadi cermin yang bagus. Ya, komunikasi ya. Siapa yang merasa komunikasi sekarang begitu sangat sulit dengan anak-anak kita? Angkat tangan. Rata-rata ya. Nah, yang punya anak, nanti ibu-ibu yang sudah anaknya berumah tangga nanti punya lagi pertanyaannya. Jadi masalah komunikasi sekalian. Jadi kalau kita itu generasi X, generasi Y ya. Tempo hari saya kan pernah di KSWKI pernah mengatakan tentang baby boomers dan sebagainya. Nah kita itu X sama Y. Kemudian anak kita itu generasi Z. Disebutnya Gen Z. Gen Z ya, bukan Gen Z ya Bu. Gen Z. Nah itulah persoalan kita saudara sekalian. Tetapi bukan berarti anak-anak kita itu banyak kekurangan, kekuatannya juga luar biasa. Dan saya pikir Pak Prabowo waktu itu ya menjadi menang itu oleh karena generasi-generasi Gen Z yang main di medsos kan dengan goyang gemonya, masih ingat ya Bu ya? Nah itu karena memang anak-anak sekarang di Indonesia maksud saya itu yang kebanyakan adalah generasi anak-anak muda. Dan kita pengen setelah pulang dari sini tidak cuma menghargai orang tua kita, tetapi kita sebagai orang tua juga diharapkan dihargai oleh anak-anak kita.
Tetapi jangan lupa kita harus menghargai anak cucu kita juga, ya. Siapa yang sayang sama cucu? Angkat tangan. Semua pasti sayang. Nenek-nenek itu pasti sayang sama cucunya, ya kan? Nah, kalau setiap kali lagi bengong sama opa gitu ya, ngapain kita cuma duaan gitu ya? Ya udah panggil aja cucu kita. Di mana dia? Oh, di Sawangan misalnya gitu. Ya udah kita ajak aja ke sini. Saya percaya itu nggak lama-lama, Bu. Udah setengah hari, udah diteleponin anak kita. Nah, kenapa Oma? Ini anakmu aduh pecicilan, kata orang Jawa. Udah nggak betah lah, saya nggak betah, nggak bisa ngapa-ngapain. Oma mau tidur siang nggak bisa ini, meremelek begitu ya. Udah bawa lagi lah anakmu gitu ya. Siapa yang merasa begitu? Yang betul siapa tadi? Iya. Nah, jadi kalau nenek-nenek itu memang sayang kepada cucunya, cuma punya waktu nggak terlalu panjang. Makanya buat para menantu juga ingat bahwa nenekmu ini ngurusin badan aja, bukan ngurusin ya, ngurusin bukan ngecilin, ngurusin badan aja udah aduh pegelinu encok begitu. Jadi jangan direpotkan dengan hal-hal seperti itu, ya. Jadi kalau ada yang mendengar anak-anak muda, ingat bahwa orang tuamu juga luar biasa. Tetapi saya kasih tahu ibu-ibu sekalian, para oma-oma itu menjadi penolong yang luar biasa dalam keluarga. Amin. Ya. Jadi anak kita itu yang bekerja sekarang itu kadang-kadang membutuhkan kita-kita sekalian ini. Betul ya, nenek-nenek? Iya, kalau mereka kerja, sekarang urusannya babysitter itu mahal loh. Siapa yang pernah pakai babysitter, angkat tangan? Sebulan berapa itu? Gak ada di sini. Gak ada, kapok ya Bu. Ya. Ya, tetapi menurut informasi babysitter itu berapa? Di Indonesia nih, di Depok lah 2-3 juta sebulan ya. Waduh, 2-3 juta dibeliin kerupuk udah seberapa Bu? Betul ya, makanya oma-oma itu luar biasa, akhirnya menjadi titipan. Ya, cuma saya sharing kepada anak-anak menantu atau anak-anak yang sudah punya anak, ya titip boleh titip. Tetapi ya ingat waktulah. Ya, jangan sampai kita udah lempoh, udah nggak bisa istirahat, mereka masih di kita, gitu ya. Nah, kemudian juga mereka itu mengatakan begini, saya tidak pernah minta dilahirkan. Ini yang lagi marah nih. Kenapa sih kamu diurusin susah banget? Ya, disuruh cuci piring nggak mau, karena tangannya nanti rusak gitu ya. Apalagi cuci baju gitu ya, nggak mau. Akhirnya kita marahin dia kan. Ya, syukurin aja mama. Siapa yang suruh saya lahir dari ibu, dari mama gitu ya? Ada nggak anak yang pernah ngomong seperti itu? Nggak ada ya, puji Tuhan. Nggak ada. Paling batin. Siapa yang suruh saya lahir dari ibu? Mungkin begitu saudara. Tapi kadang-kadang seperti itu. Mungkin kita waktu jadi anak pernah mengatakan itu. Pernah nggak kira-kira? Ya. Kemudian juga termasuk kita juga menyesal kenapa lahir dari keluarga tertentulah kurang baik begitu ya. Ibu sekalian, siapa yang pernah menyesal? Mungkin pernah lah. Aduh, kenapa saya tidak lahir di keluarga gedung putih gitu. Maksudnya di Amerika sana gitu loh. Kenapa saya lahir di keluarga-keluarga yang memang tidak beres gitu. Saya katakan bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Saya pun tidak berani ngacung. Setiap kita punya keluarga, ada kelebihan dan juga ada kelemahan, ada kekurangannya. Tidak ada keluarga yang sempurna. Bapaknya baik, belum tentu ibunya baik. Ibunya baik, istrinya, belum tentu suaminya baik. Bapak ibu udah baik, belum tentu anaknya baik-baik saja. Betul saudara sekalian. Jadi makanya sebagai ibu sekalian tidak boleh menghakimi satu dengan yang lain. Betul ya? Yang bisa adalah jadikan mereka menjadi anak kita juga. Ketika mereka ikut tawuran, ikut kebut-kebutan, misalnya mereka sedang nakal di
sebuah warung, kita memiliki itu kan anak dari teman jemaatku. Nah, kamu jangan begitulah. Mamamu, papamu itu sangat dekat dengan tante gitu ya. Kita kasih tahu sama mereka supaya mereka menjadi lebih baik. Kita sedang berproses menuju lebih baik dari yang lalu. Utamakan saling mengampuni dan memutuskan untuk tidak membalas dendam. Sebuah survei mengatakan bahwa dalam nama Yesus saya bisa melupakan sesuatu. Menurut naturalnya manusia tidak bisa melupakan, saudara-saudara. Gak bisa. Waktu dia ngomong, wah, saya sudah melupakan hutang kamu yang 10 tahun lalu. Itu lagi ingat itu, kamu ngomong seperti itu. Yang bisa melupakan dari merah sampai ke putih hanya Tuhan Yesus Kristus. Kita manusia gak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah memutuskan untuk tidak mengingat meskipun sulit. Kita tetap ingat, tetapi sudahlah, semuanya beres. Ulangan 27 ayat 16, 1, 2, 3. Kita baca di depan, ibu-ibu, 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang memperlakukan ayah atau ibunya dengan tidak hormat, dan seluruh umat akan menjawab amin. Nah, setelah pulang ibu-ibu sekalian kepada anak dan juga cucu, boleh bacakan ini. Nah, kamu baca ayat ini. Mana mah? Mana opa? Mana oma? Itu ulangan 27 ayat 16. Terkutuklah orang yang memperlakukan ayah atau ibunya dengan tidak hormat. Begitu sekalian. Karena apa? Kalau kita ngomong secara lahiriah, anak kita udah bosen. Kadang-kadang kita minta orang lain. Kita minta bapak gembala, ibu gembala, tolonglah anakku ini sudah luar biasa. Bahkan sampai Kang Dedi, ngerti ibu-ibu sekalian, sampai dibarakkan itu anak-anak nakal itu. Betul ya? Jangan sampailah anak-anak ibu atau cucu ibu itu dibawa ke barak, kecuali jadi tentara gitu. Banyak kontroversi itu. Kemudian Kang Dedi cuma kasih tunjuk saja. Dia syuting anak-anak yang habis ke barak itu seperti apa hasilnya. Baik, pengen balik lagi, saudara. Ya, saya berpikirnya pengen balik lagi itu mungkin dia bosan di rumah, atau iya mungkin dikasih makan enak ya bu di barak itu. Saya pikir nggak dibiarkan. Iya, mending diomelin tentara, udah ketahuan dia tentara kan ngomelin saya, daripada mak saya ngomelin saya gitu. Efesus 23, 2-3, 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya akan membacakan dalam versi lain. Ibu-ibu, kadang versi LAI ya agak susah kita mengerti. Mungkin di BMK Bahasa Indonesia masa kini mungkin lebih jelas. Mungkin ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu adalah perintah pertama dari Allah dengan janji, yakni supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Satu lagi, terjemahan sederhana Indonesia, 1, 2, 3. Ingatlah perintah Tuhan yang mengatakan hormatilah ayah ibumu. Itulah perintah pertama yang disertai dengan janji Allah, yaitu supaya kamu hidup sejahtera dan panjang umur di dunia ini. Menghormati orang tua dalam Efesus ini mengakui dan menghargai posisi orang tua sebagai pemegang otoritas dalam keluarga. Kalau kita X sama Y, saudara sekalian, ibu-ibu sekalian, itu masih ada loh ini. Ya. Jadi kalau orang tua, opa, oma, kalau saya di sekolah dulu ya, misalnya guru, dia udah, misalnya yang berkacamata gitu, dia ini turunkan kacamata, itu kita udah segen, saudara. Betul ya? Ingat nggak? Waktu guru fisika atau matematika turunkan begini, wah kita udah, waduh saudara sekalian. Tapi anak sekarang, ibu-ibu turunkan naik, turun naik sampai kita mau copot, saudara sekalian. Mereka nggak gerak ya, saudara. Itu bedanya anak-anak sekarang. Mengakui dan menghargai posisi orang tua sebagai pemegang otoritas dalam keluarga.
Ajaibnya adalah anak-anak muda itu belum pernah tua, tetapi ibu-ibu sekalian pernah muda. Itu sudah. Ya. Nah, kamu memang lebih pinter ya hari ini karena kok S1. Kalau saya SR. SR apa? Sekolah rakyat. Nah, saya ngomong gampang kok di sini. Coba ngomong ke Gensi, apa itu Pak SR Pak? Makanan apa begitu? Tetapi Solaria. Bener juga Bu, Solaria. Lulusan Solaria. Nah, kita katakan ke anak-anak cucu kita, nah kamu memang lebih pandai daripada omamu. Tetapi omamu ini pernah jadi anak kecil seperti kamu. Tetapi kamu tidak pernah atau belum jadi orang setua di oma ini. Gitu saudara sekalian. Dan kita tunjukkan kasih dan rasa hormat dalam segala sikap dan tindakan. Nanti ada bicara mengenai orang tua kita yang sudah meninggal. Ini termasuk mendengarkan mereka, mengikuti perintah mereka dalam hal yang sesuai dengan perintah Tuhan atau firman Tuhan. Mendengarkan mereka. Ada orang bilang begini, anak-anak muda relatif gitu ya. Pokoknya kalau oma opa udah bicara, dengerin aja lah. Nanti juga lupa, begitu ya. Misalnya begitu ya. Pokoknya dengerin aja. Dan saya tahu ibu-ibu sekalian, sebagai oma-oma itu pasti sukanya sharing, ngobrol satu dengan yang lain. Ya. Jadi ngobrol di angkot, ngobrol di sini, begitu di gereja gitu ya. Pengennya didengarkan. Jadi kebutuhan manusia salah satunya adalah pengen didengarkan. Kalau orang bule luar biasa. Mereka ngobrol itu tatapan mata, saudara. Kalau kita orang timur, orang Indonesia, kadang jarang natap mata dengan berani. Ya. Jadi bahasa anak sekarang itu statue. Apa bahasa statue? Style cuek. Orang ngomong bagaimana, matanya kemana, dia sibuk aja. Ya main gadget, main handphone gitu ya. Nah kita ngobrol apa juga dia main handphone aja sekali. Jangan sampai oma-oma di sini sama opanya WA-an, meskipun di sampingnya gitu. Jangan ya. Ngomong aja, buatin kopi dong. Nah begitu sudah. Gak usah pakai WA apa-apa ya. Nah kecuali ada di atas sama bawah begitu ya. Gituan. Kita lanjutkan. Efesus 6:3 menyatakan bahwa menghormati orang tua akan mendatangkan berkat dan umur panjang di bumi. Di sini saya mau tanya, umur yang paling tinggi siapa ya? Paling jumlahnya paling banyak. Coba ngatung satu orang. Yang 60 siapa? 1, 2, 62, 63, 64, 67. Ada lagi 75, ada lagi 70, ini 75, 72. Ayo, siapa lagi? Yang lebih dari 75 siapa? Belum ada ya? Berarti oma ya? Ada tapi enggak ada tuh. Siapa itu? Setiap gereja pasti ada. Dan ada beberapa gereja yang lama itu memang oma-oma juga udah kursi rodaan. Betul ya? Sampai dipapa sama cucunya. Begitu ya? Nah, kita bersyukur bahwa umur panjang itu adalah bonus daripada Tuhan. Amin. Kenapa kita mesti umur panjang? Pertanyaan kan begitu. Waktu itu saya teringat mbah saya. Mbah itu nenek buat orang Jawa. Mbah itu sampai ngomong gini loh. Bahasa Jawa ya, nanti saya terjemahkan. Aku tuh ngiri loh. Apa ya Mbak? Lu masuk sing mati kono. Kapan aku? Ngiri. Karena dia berpikir seharusnya saya ini sudah meninggal. Tapi nenek saya sudah meninggal. Ada nggak yang berpikir seperti itu? Lagi ngunjungin gitu loh.
aduh kalau bisa jangan kamu yang sakit, saya yang sakit, dan habis itu meninggal gitu. Ada nggak yang ngomong begitu? Jadi orang kalau sakit-sakitan, ya tidak semua loh ya, kemudian banyak utang, kemudian keluarganya bermasalah, pengennya cepat mati. Udah doa-doa pengen mati, nggak mati-mati malah. Betul ya? Tetapi orang yang pengen panjang umur, everything is okay, pengen panjang umur, ingin hidup 1000 tahun lagi, tiba-tiba cepat mati itu. Dan kadang ibu-ibu ya, betul atau enggak, orang-orang yang baik kadang-kadang malah cepat mati loh. Belakangan ini banyak loh orang-orang yang baik, ya kebanyakan udah meninggal. Ada beberapa gembala dan pendeta di Depok ya, yang meninggal dunia. Nah kalau gembala urusannya beda ibu-ibu sekalian. Kalau jemaat meninggal ya sudah, dikuburkan dengan layak sudah, penghiburan selesai. Ada gembala-gembala yang punya pikiran, saya masih muda, gak mungkin mati cepat. Dia gak mempersiapkan diri, dipanggil Tuhan, kelabakan selesai. Siapa yang mesti menggantikan? Dan akhirnya juga jemaat jadi bingung, ini siapa yang harus menggantikan karena cepat seperti itu. Oke ibu-ibu sekalian, kenapa ibu-ibu masih hidup sekarang? Ayo, kenapa? Bonus dari Tuhan. Kenapa ada orang yang bilang bonus? Seharusnya saya harus meninggal. Saya punya jemaat Ibu Cindy yang punya histori itu luar biasa. Dan juga beberapa jemaat yang sekarang masih hidup selesai. Dan kita mengingat bahwa ada tugas yang harus diselesaikan. Dan yang kedua tadi saudara sekalian, ibu-ibu sekalian, kenapa orang baik cepat dipanggil oleh Tuhan? Mungkin ya, saya belum sempat ngobrol sama Tuhan Yesus. Mungkin Yesus bilang begini, udahlah gak apa-apa, ini cepat dipanggil saja lah. Karena Tuhan Maha tahu. Jadi kalau 10 tahun lagi dia masih hidup, dia menjadi orang yang suka KDRT. Saya mendoakan dalam nama Yesus supaya gak ada bapak-bapak yang masih punya suami yang KDRT. Ya, semoga gak ada. Amin. Kalaupun ada, doakan. Tumpang tangan sampai tumpang kaki. Tapi jangan, nanti kalau dia punya ban pencak silat bahaya sekali. Kita doakan. Dan luar biasa loh ibu-ibu tuh ya, secara alami memiliki kekuatan luar biasa dibandingkan laki-laki. Contohnya begini ibu sekalian, kalau bapak-bapak sudah mulai agak pilek-pilek dikit, maka dia langsung ke kasur. Dia minta dipijitin lah, minta dibuatin kopi lah, dibikinin teh lah, diberikan obat lah dan sebagainya. Tetapi saya melihat beberapa ibu-ibu ketika dia udah pilek, udah migrain, dia masih bangun pagi, kemudian masak. Ada yang sempat nganter anaknya atau cucunya, kadang mesti nyuci, habis itu mesti jemur, habis itu masak lagi untuk siang. Karena ada beberapa bapak atau anak-anak kita yang gak mau nasi itu diangetin. Betul ya? Siapa yang punya suami atau kakek yang gak mau diangetin? Siapa? Ada ya Bu ya? Ada juga. Jangan ngomong tentang generasi Z sekarang sekali. Jangankan diangetin sekali. Makanya saya bilang kepada anak-anak muda itu, jangan sampai engkau itu terlalu banyak junk food lah. Ya, karena lama-lama dia nggak suka makan rumah. Saya sangat mengapresiasi dengan anak yang sudah umur, akhirnya mereka diajak makan di rumah. Kalau maminya suka pete, ya udah masakin pete aja lah. Masalah nanti WC bau apa ya, semuanya bau kok, nggak apa-apa, gitu ya. Kemudian saya singgung juga, kenapa kita kadang-kadang makanan rumah sakit nggak terlalu suka, ya, nggak suka ya, anyep ya Bu ya. Kenapa itu pertanyaannya? Padahal semua orang tahu loh, makanan rumah sakit itu relatif lebih sehat.
lebih higienis. Kenapa? Mungkin ya, karena kita sudah terlalu enak makan. Dengan ada yang pakai Royco, kalau istriku nggak pakai micin lagi sekali. Kemudian ada yang garing-garingan, yang goreng-gorengan gitu ya. Jadi udah lidah terbiasa begitu, akhirnya makanan rumah sakit nggak enak, anyem, nggak enak gitu loh. Nah makanya kita juga akan mencoba gitu loh. Nah kita sih bisa makan apa saja. Apalagi saya sebagai gembala kan ya diajak makan di rumah atau bersama orang Batak ya masakan Batak. Oh, ini omnivora sekali, pemakan segalanya. Diajak orang Jawa ya makan makanan Jawa. Diajak orang Kupang ya makan makanan Kupang. Ya, puji Tuhan. Ya, saya nggak mau sebutin daerah-daerah mana saja. Sudah kita lanjutkan ya. Apa pelajaran buat kita? Yang pertama, perintah yang berlaku sepanjang hidup, berlaku untuk semua usia, bukan hanya anak-anak. Kita tetap anak dari orang tua kita, walaupun sudah menjadi orang tua atau nenek. Amin. Saya mengakui saudara sekalian, ketika anak-anak itu sudah menjadi orang tua, ketika kumpul sama saudara, itu kekanak-kanakannya muncul lagi. Betul nggak kira-kira? Bang, jangan begitu. Kamu umur udah 50 tahun ya. Kamu cucumu sudah ada itu. Nah, kan tetap kamu dedek, aku abang. Begitu ya. Nah, waktu ngumpul sesama saudara kandung, kadang-kadang muncul tuh kakak adiknya tuh muncul. Ya. Kemudian saudara sekalian, jadi mengenai anak, itu enggak cuma usia-usia memang anak, tetapi sebagai nenek atau orang tua, kita pun menjadi seorang anak. Betul? Kita tetap anak. Cuma bedanya, kalau anak kita, dia belum mempunyai anak. Tetapi kalau posisi saya punya anak, saya juga anaknya bapak ibu saya. Gitu. Meskipun saya katakan, sudah meninggal. Ibu saya meninggal, ibu kandung itu waktu saya kelas 1 SMP. Sekarang udah ada pengganti sih. Ya. Dan itu saya tetap menjadi seorang anak sekali. Bentuk nyata menghormati orang tua, mengasihi dan merawat mereka di masa tua. Numpang tanya permisi ibu-ibu sekalian yang masih punya suami atau keluarga yang sedang sakit ada? Satu. Ada lagi yang lain? Ya. Sama Dedi ya. Luar biasa. Udah berapa tahun Bu? Bukan sakitnya. 8 tahun. Ya, Ibu Silvi mesti mendampingi Dedi, dia panggilnya itu sampai 8 tahun. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau punya suami ya dipiara baik-baik. Jangan sampai sakit. Dirawat kok dipiara. Dirawat ya. Meskipun kita bukan juru rawat, harus dirawat. Karena seorang yang sudah nggak ada itu rata-rata nilainya lebih berharga dibanding saat masih ada. Yang nggak percaya jangan dibuktikan. Ya. Suatu saat saya ketemu dengan seorang pendeta juga. Ibu-ibu mungkin kenal dengan Pak Daniel Purba. Suatu saat makan bersama dengan saya, Pak Sigit, saya kehilangan istriku Pak. Jadi saya kagum sekali dengan Bapak Buyung sama Ibu Yeti, dia bilang gitu. Mereka sehat-sehat sampai sekarang. Puji Tuhan ya. Kemudian dia bilang begini, yang paling saya ingat dari istriku itu adalah omelannya. Jadi waktu dia ngomel ke saya, waktu saya punya gaji kan. Nah gaji formal itu biasanya ukurannya udah terukur ya, berapa gitu ya. Nah teman saya itu pengen ya masa sih nggak bawa gitu loh. Nah seorang bapak-bapak kadang juga perlu adalah gitu ya. Begitu Pak Sam ya. Jadi kita nggak cuma, ini kan bannya udah bagus, nggak perlu dipompa, bensinnya juga penuh.
Kenapa sih mesti minta tambahan? Loh, saudara sekalian, kadang-kadang ban bisa kempes, saudara sekalian. Kadang-kadang tidak cuma nambal, saudara sekalian. Karena tidak semua tukang tambal ban itu yang jujur. Kadang-kadang jatuhnya seharusnya nambal, jatuhnya ganti ban. Nah gitu ya. Kadang-kadang juga dalam panjang waktu untuk perjalanan perlu juga teh botol kan. Masa sih sampai kering gitu ya, nggak beli sih begitu ya. Makanya jangan salahkan para suami, kadang-kadang di kaos kaki ada, kadang-kadang di selepetan ada ya. Dan yang paling hebat itu adalah ibu-ibu. Itu mata elang loh ibu-ibu. Nggak cuma liatin motor-motor yang tidak bayar pajak atau tidak bayar cicilan sekali. Tetapi ibu-ibu tahu aja, wah di selepetan mana. Kalau kami di kampung dulu kan disetak gitu ya, di tempat gawangan-gawangan begitu sudah. Itu juga keambil juga. Jadi seorang istri luar biasa, feelingnya luar biasa terhadap keuangan suami, termasuk istriku ini. Bagaimana menyembunyikannya juga tahu aja, rasanya ada. Tiba-tiba ngajak kemana gitu, ya pakai BCA kami, tahu aja emangnya ada, tahu dari senyumnya ketahuan. Nggak bisa sembunyi sekalian. Jadi buat saya ya udahlah terus terang aja lah daripada sembunyi-sembunyi nanti ketahuan juga. Ya gitu ibu sekalian. Mendengarkan dan menghargai nasihat mereka, ya. Kita mungkin pernah menjadi seorang anak yang tidak mendengarkan nasihat orang tua. Dan saya katakan baru tahu bahwa nasihat itu benar ketika sudah menjadi orang tua. Saat menjadi anak itu, saudara sekalian, mau dipresentasikan sepanjang apa, mereka nggak ngerti. Makanya ibu-ibu kalau sudah gemes sama anak, nanti kamu tahu kalau kamu sudah jadi orang tua, bagaimana rasanya? Banting tulang. Apa sih banting tulang? Tanya tuh, ya kita mau marah jadi ketawa karena pertanyaannya kan mengejar kita, saudara sekalian. Nah, ketika sudah menjadi orang tua, oh betul juga ya. Kata mama waktu itu, memang hidup itu tidak semudah yang kita bayangkan. Aku pengen nasihatnya, tetapi orangnya sudah meninggal. Makanya para om mama sekalian, didik cucu kita dengan berkata seperti itu. Kamu mesti sayang sama oma ya. Apaan lah oma bawel. Ingat nak, waktu oma sudah gak ada, kamu akan kangen sama oma. Kamu akan rindu ke kuburan. Oma. Begitu. Ngerti nggak? Nggak ngerti juga. Sampai mereka menjadi anak-anak yang sudah lumayan besar, baru mereka tahu. Dan saya percaya orang-orang itu akan menyadari bahwa omelan daripada orang tua, bawelnya orang tua itu ternyata membentuk kita menjadi pribadi yang luar biasa. Amin. Siapa yang merasa bahwa ibu-ibu menjadi orang yang berhasil dalam tanda kutip oleh karena omelan orang tua, nenek, kakek kita? Siapa angkat tangan? Oh, nggak sadar. Kalau tidak omelan, suatu saat orang kan bertanya kepada kami ya, kakak kandung sama adik-adik, Mas Sigit, kok bisa main musik sih? Emangnya bapaknya pemain musik? Oh bukan. Justru bapak saya itu sebagai pemain wayang orang begitu. Kalau orang Madiun bilang ketoprak. Kalau Jakarta ketoprak kan makanan tuh. Ketopraknya Madiun tuh wayang orang itu sekali. Dan juga pelukis. Di kisah awal-awal bapak saya itu melukis terbalik tuh ibu-ibu sekalian. Tahu kan lukisan kaca, kemudian lukisnya dari sini, mirip streaming tuh loh. Dia lukis dari sini. Susahnya apa? Ngecat air di kaca itu harus yang paling ujung sana. Kok misalnya gambar kapal di tengah laut dan kemudian ada pohon kelapa, ada gunung, yang digambar bukan gunungnya dulu. Ngerti ya? Yang digambar yang paling depan apa? Mungkin perahunya.
atau mungkin rumput-rumputnya, itu yang digambar. Dia gambar wayang juga. Saya ingat saya masih kecil waktu itu, untuk dana penginjilan waktu itu. Tetapi namanya orang di kampung sekalian, di Lampung. Jadi kadang-kadang juga enggak ditagih ya, enggak bayar begitu ya. Karena kan memang ya udahlah bawa aja dulu. Nah situ. Akhirnya saya tanya, Pak, gimana sih kok saya bisa main musik gitu ya? Gini gitu. Waktu kamu kecil sama masmu ini, Bapak selalu doakan kamu gitu. Jadi makanya sampai anak saya Yafet maupun Jason namanya, itu mereka bisa sendiri dan luar biasa itu. Dan kemudian istriku juga kursus juga musik juga pernah. Tetapi beda, yang bakat sama tidak bakat itu beda. Tapi saya mensyukuri untuk anakku ini yang luar biasa. Dia latihan sendiri dengan alanya dia. Dia cuma dengerin dari gadget atau apa itu, tapi bisa. Nah, itu anugerah Tuhan. Kenapa saya bilang anugerah Tuhan? Seorang gembala itu harus bisa main musik. Makanya kalau kami di Gereja Bethel Indonesia, pendiri itu bilang, kamu sebagai penginjil minimal kamu harus bisa main gitar. Itu sudah. Jadi dimanapun gitar itu unsurnya melodi ada, chord ada, ritmiknya juga ada. Kamu harus bisa. Kayak saya tadi mainkan musik ini ya, untuk orang-orang GPDI. Dan semalaman Tante Meti saya cariin tuh YouTube-nya tuh, wah luar biasa. Ternyata lagu ini heboh sudah sekali. Ya, ada saya cuplik dengan satu YouTube lagi yang kalau nggak salah di Indonesia Timur itu. Jadi semua hampir selapangan itu main musik semuanya. Ada yang ya kata orang Jawa kotean begitu. Ada juga yang memang pakai nyanyi juga dengan lagu ini. Jadi luar biasa. Semoga benar saya ngiringnya. Kita lanjut Ibu ya. Jika orang tua sudah tiada, mendoakan keluarga yang mereka tinggalkan. Ya. Nah, buat saya sudah nggak ada ibu, maka saya didoakan oleh orang lain supaya saya kuat. Ya. Karena buat saya pribadi, orang yang sudah meninggal itu sudah limitnya udah habis. Mau doa apapun kita laksanakan gak mengubah nasib dia. Yang kita doakan adalah yang hidup. Dan kemudian cuma dalam sambutan, nah ingat ya, opung kamu itu adalah orang pewaris yang mewariskan iman luar biasa. Doa-doanya luar biasa. Nyumbang ke gerejanya luar biasa. Jadi kamu harus seperti dia. Begitu sekalian. Melanjutkan nilai-nilai yang baik dari mereka. Jadi Tuhan bagi yang taat hidup berbahagia dan damai sejahtera. Nah, saya akan dalam ini, sejahtera yang dikasih oleh Tuhan itu adalah sejahtera yang di luar nalar, di luar kemampuan manusia. Contohnya apa Pak Sigit? Contohnya Paulus dan Silas. Ingat kan? Bagaimana ancaman terhadap Paulus dan Silas? Waktu dia di penjara, besok pagi atau kapan dia bangun, minimal dia akan dibunuh. Dan kita sadari saudara, kalau misalnya ada di penjara orang yang kena hukuman mati, itu selalu didatangkan oleh pembina rohani, agamanya apapun juga. Betul? Dikasih supaya siap. Saya tanya ibu-ibu, yang sudah pernah ke penjara siapa? Melayani maksudnya. 1, 2, 3. Melayani, bukan tinggal di situ. 1, ya 2. Sekali waktu BKS-BKI bolehlah ke penjara melayani. Istriku pernah di Cilodong, di Cilodong pernah melayani. Itu harus dikasih penghiburan sampai dia siap. Waktu saya kecil saya berpikir kalau hukuman mati setelah vonis tok 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 dibawa langsung ditembak. Ternyata enggak. Ada dia mesti nginap di penjara sampai disiapkan.
sampai sudah siap nih, bener nggak? Yang paling ditakutkan oleh orang yang akan dihukum mati adalah bagaimana? Setelah aku mati, aku harus kemana? Ibu-ibu sekalian, semoga kita punya mental seperti itu. Pertanyaannya sederhana. Misalnya sama suami, kalau misalnya kita meninggal, kita kemana? Ya ke kuburan lah. Kan urusan yang hidup, kita mati selesai udah. Loh, kalau manusia ibu sekalian sudah kadung lahir, itu ada tanggung jawab kekalnya. Ibu kan sudah kadung lahir nih. Kita sudah kadung lahir, nggak bisa kayak binatang. Binatang kita injek mati, nggak ada urusannya. Emang ada kecoa jadi hantu gitu? Ada nggak cita-cita jadi hantu? Nggak ada. Yang kebanyakan jadi hantu itu adalah manusia. Dan yang paling sederhana adalah kalau engkau mati, kau mau kemana? Pasti orang ya ke surga lah. Tanya kepada pembunuh itu. Kalau misalnya kamu dihukum mati, sebenarnya mati kamu pengennya kemana? Pasti ke surga. Iya kan? Makanya buat orang-orang yang dalam posisi seperti ini adalah sangat subur untuk kita kasih Injil sama dia. Setuju gak? Pada saat sudah sakit menjelang meninggal dunia, itu saatnya yang paling mantap untuk kita kasih Injil sama dia. Betul gak? Jangan datang ke orang yang masih kaya raya, lagi pelesiran di Pantai Indah Kapuk, kita injili dia, oh lagi seneng-seneng. Ngapain? Urusan gereja, urusan nantilah. Jadi orang-orang punya prinsip kayak gini kadang menjadikan gereja itu satu, untuk menikah, untuk dibaptis, yang kedua untuk meninggal. Itulah mental daripada jemaat yang ada di Eropa sana. Jadi yang ada hanya nenek kakek yang menjelang dipanggil. Penutup ajakan, jadilah teladan bagi anak dan cucu. Menghormati orang tua adalah wujud ibadah. Ya, saya sadari bahwa ada kepercayaan lainnya mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan itu sebagian daripada ibadah, gitu ya. Nah, mari kita taat dan hidup dalam berkat Tuhan. Nah, saudara sekalian, nanti ibu-ibu WBI kita akan menyanyikan lagu ini. Pasti ibu-ibu sudah tahu lagu ini ya. Mari ibu-ibu ke depan. Nah, saya akan ceritakan tentang Ibu Julia Pardede, saudara sekalian. Kalau ibu-ibu sudah tahu, melihat YouTube-nya, saya kasih tahu begini. Banyak lagu doa seorang anak ini dinyanyikan dan menjadi viral, saudara sekalian. Kebanyakan pada saat sungkeman, atau mungkin penghormatan kepada orang tua yang sedang mau diwisuda. Silakan ibu-ibu. Itu ya. Nah, kemudian anaknya Ibu Julia ini berkata, "Mah, lagu mama ini banyak dipakai oleh orang yang tidak kasih cantum nama mama." Oh, masa nak? Nah, waktu itu Ibu Julia ini ada di Amerika. Udah aduh gimana dong caranya? Karena dia gaptek, sampai dia mikirin itu, ibu sekalian, sebentar dengerin saya, sampai 2 tahun ibu ini pendarahan karena depresi, mikirin tentang lagu ini. Nah, kita akan nyanyikan lagu ini. Nanti ibu-ibu yang bisa kita nyanyi bersama-sama ya, sebelum kita tutup doa. Mari Pak, saya bantu kita. Sebut namaku di dalam hati.
Puji Tuhan. Dulu sekalian kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua kami pernah menjadi seorang anak, dan kami juga dilahirkan dari keluarga yang luar biasa. Mungkin ada beberapa yang mengalami kehancuran dalam keluarganya, tetapi kami bersyukur menjadi generasi yang diselamatkan oleh karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa atas kami. Dan biarlah berkat Tuhan limpah atas kami, jadikan kami menjadi nenek-nenek yang sayang kepada cucu, dan juga menjadi berkat bagi anak, cucu, dan menantu, dan jadikan kami menjadi penolong. Dan beberapa ibu yang sedang menangani suaminya yang sakit, kami serahkan Ibu Silvi dalam tangan Tuhan, dan memberikan kekuatan yang luar biasa dalam nama Yesus. Damai yang melebihi akal manusia turun ke atasmu, dan kau tetap menjadi berkat. Apapun itu, ingatlah bahwa ketika seseorang sudah tidak ada, maka kita akan menjadikan dia menjadi orang yang berharga. Terima kasih Tuhan, kiranya doa seorang anak ini menjadi inspirasi buat kami untuk tetap mencintai, mengasihi orang tua apapun mereka. Mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati semua kami. Terima kasih. Kiranya diberkatilah engkau, ibu sekalian PKSWKI, dari hari ini sampai Tuhan datang dua kali. Yang percaya katakan